Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya harus tetap semangat. Oke? Bertemu lagi dengan Bunda. Dan kali ini kita akan membahas materi MCM bab pertama tentang negative numbers. Apa itu negative numbers atau bilangan negatif? Yuk kita bahas. Nah, di sini misal nih, sebelum kita membahas ke negative numbers ya teman-teman, di sini Bunda punya number line atau garis bilangan. Nah, di tengah-tengah ini adalah bilangan 0. Bilangan 0 itu netral. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan 0 ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan ini disebut positive numbers atau bilangan positif. Nah, sedangkan di sebelah kiri 0 ada min 1, min 2 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, bilangan yang ada tanda negatif di depannya ini atau disebut negatif number. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan ya teman-teman, negatif numbers atau bilangan negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kirinya 0. Oke. Untuk nilainya, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke, jadi semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil. Kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar. Begitu di dalam garis bilangan ini. Oke ya. Atau kalau bisa dibilang juga kalau misalnya bilangan negatif itu semakin besar angkanya ini nilai bilangannya semakin kecil. Ya. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, misalnya contoh ada seperti ini teman-teman. Di sini ada 0, ini ada number line ya. Ini ada 0, ini 1, ini A, 3, 4, B. Ini 0, ini kosong, min 2, C, min 4, D. Kita tentukan A-nya berapa di sini, gitu ya. A, ini kan A itu di sebelah kanannya 0, berarti dia positif number seperti 0, 1 di sini harusnya angka 2. Jadi A-nya itu adalah 2. Nah, kemudian 3, 4 berarti B-nya di sini lanjutannya 4 yaitu B-nya 5. Nah, sedangkan C-nya itu ada di sebelah kiri 0. Berarti di sini min 1 atau negatif 1, negatif 2 berarti di sini adalah negatif 3. Jadi C-nya adalah negatif 3, sedangkan D-nya sesudah negatif 3, negatif 4, berarti di sini negatif 5. Jadi D-nya adalah negatif 5. Begitu. Bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini with it smaller, negative 2 or negative 6. With is greater, negative 7 or 0. Nah, kita lihat dulu kalau misalnya ada number line teman-teman, kita lihat dulu di number line minus 2 atau negatif 2 sama negatif 6. Siapa yang posisinya lebih ke kiri? Karena yang ditanya smaller itu berarti yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil adalah yang posisinya di lebih kiri. Nah, di sini min 2 sama min 6 lebih ke kiri min 6, berarti min 2 sama min 6, min 6 yang lebih kecil. Nah, sekarang yang kedua, which is greater, yang lebih besar antara negatif 7 or 0. Nah, negatif 7 kita tandain dulu di negatif 7 sama 0. Berarti yang ditanya greater, berarti mana yang lebih besar? Kalau lebih besar adalah yang lebih di kanan. Antara minus 7, negatif 7 sama 0 yang lebih ke kanan adalah 0, berarti greaternya adalah 0. Begitu. Oke ya teman-teman, itu kalau kita menentukannya pakai number line. Kalau kita nggak pakai number line gimana? Nah, kita bisa lihat misalnya nih minus 5 or minus 1. Kalau sama-sama negatif berarti negatif yang angkanya lebih gede itu pasti lebih kecil. Jadi kalau di sini min 5 or min 1, mana yang misalnya smaller. Nah, smaller berarti
yang lebih kecil di sini. Nah, karena ini dua-duanya minus, lebih kecil itu yang angkanya semakin besar. Jadi minus itu kalau angkanya semakin besar berarti nilainya semakin kecil. Nah, di sini min 5 sama min 1, siapa yang lebih kecil? Nah, yang minus yang angkanya lebih besar, min 5 begitu. Jadi antara min 5 or min 1 yang smaller, yang lebih kecil adalah yang min 5. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman. 2 or negative 4. Kalau ditanya greater, yang mana yang lebih besar? Karena satu positif satu negatif, yang lebih besar pasti yang positif, berarti 2 gitu. Oke ya. Nah, gimana kalau seperti ini? Min 10 or min 15, which is smaller. Dua-duanya ada minusnya, berarti smaller itu adalah minus yang angkanya besar, berarti minus 15 itu adalah smaller, yang smaller antara min 10 dan min 15, which is smaller adalah negatif 15 atau negatif 15. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini ada kata-kata arrange teman-teman. Arrange the number in increasing order. Increasing itu adalah urutan naik. Urutan naik. Naik, tahu kan naik berarti dari bawah ke atas. Berarti kalau ada increasing berarti kita harus merujaknya dari kecil ke besar begitu. Oke ya. Jadi kalau ada minus 45, minus 73, minus 102, 87 dan 2, dia mintanya arrange increasing order, berarti urutan naik, berarti dari yang paling kecil ya. Dari yang paling kecil, karena ada negatif berarti yang paling kecil pasti di antara negatif ini. Nah, negatif 45, negatif 73, negatif 102. Mana yang paling kecil? Karena negatif yang paling kecil yang angkanya paling gede. Jadi negatif 102. Oke. Kemudian negatif 73, negatif 45, 2, baru 87. Itu adalah yang paling besar. Oke ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, arrange the number in decreasing order. Kalau increasing itu naik, kalau decreasing itu adalah urutan turun. Namanya turun berarti dari atas ke bawah, dari yang gede ke yang kecil. Nah, sekarang dari sini 4 min 12, 89, min 133, min 305. Karena dia mintanya decrease turun, berarti kita harus dari yang paling gede dulu. Mana angka yang paling gede? Oke, yang positif pasti. Berarti ada 2, 4 sama 89, mesti yang lebih gede yang 89. Kemudian 4. Nah, sekarang tinggal yang negatif, min 12, min 133, 305. Mana yang paling besar? Dia kan turun, berarti dari besar ya teman-teman. Nah, ini yang paling besar mana? Minus 12. Oke, sudah minus 12. Baru minus 13, kemudian minus 305, begitu. Ini jadi yang teman-teman harus ingat, increasing itu urutan naik, berarti naik itu dari kecil ke besar. Kalau decreasing urutan turun, berarti dari besar ke kecil, begitu. Oke ya. Oke teman-teman, setelah itu kita akan lanjut dengan addition atau penjumlahan bilangan yang dimana ada positif sama negatif. Nah, ada dua syarat yang harus teman-teman perhatikan. Syarat yang pertama, jika tandanya sama, maka angka ditambahkan dan tanda mengikuti soalnya. Yang kedua, kalau tandanya beda, berarti angka tanpa tanda itu dikurangi, yaitu angka besar dikurangi angka kecil, tanda mengikuti tanda angka yang besar. Nah, contoh nomor 1, 5 ditambah 7. 5-nya positif, 7 positif, berarti langsung ditambahin aja. 5 tambah 7 berapa?
12. Tandanya ngikut angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar 7. 7 tandanya positif. Berarti di sini hasilnya juga positif. Jadi 5 tambah 7 12. Oke. Nah, gimana kalau yang contoh kedua? Min 5 ditambah min 7. Tandanya juga sama-sama negatif. Negatif 5 ditambah negatif 7. Kalau sama, berarti tinggal angkanya kita tambahin. 5 ditambah 7 12. Baru lihat nih, minus ditambah minus, berarti tandanya sama. Jadi selain angkanya ditambahkan, tanda mengikuti soal. Di sini minus, berarti hasilnya juga minus. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang yang C, 5 ditambah min 7. Tandanya beda. Nah, kalau tandanya beda, kita kurangi angka tanpa tanda. Berarti di sini angka 5 sama angka 7. 7 yang lebih besar, berarti 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 berapa? 2. Berarti di sini 2. Tanda ngikuti soal, angka yang lebih besar. Angka yang besar di sini 7, tandanya negatif, berarti di sini juga hasilnya negatif 2. Karena 5 ditambah negatif 7, kita ambil angkanya 5 sama 7. 7 dikurang 5 2. Karena yang lebih gede tandanya negatif, berarti hasilnya negatif 2. Begitu. Nah, sama kayak yang soal keempat, min 5 ditambah 7. Nah, berarti kita lihat angkanya dulu. 5 tambah 7, tandanya beda ya teman-teman. Kalau tandanya beda dikurang, berarti 7 dikurang 5 2. Nah, tandanya ngikut angka yang lebih kecil. Angka yang lebih kecil negatif, berarti hasilnya di sini tandanya ngikut angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar positif, berarti hasilnya 2 juga positif. Oke ya. Selanjutnya min 10 ditambah 2. Tandanya beda. Kalau tandanya beda, angkanya dikurang. 10 dikurang 2 8. Tandanya ngikut angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar angka 10, tandanya minus, berarti minus 8. Ini juga min 10 ditambah min 2. Tandanya sama. Kalau tandanya sama, angkanya tinggal ditambahin. 10 tambah 2 12. Tandanya ngikut. Ini min tambah min, berarti hasilnya juga min. Gitu. Nah, sekarang soal selanjutnya, 10 ditambah negatif 2. Tandanya beda, berarti harus kita kurangin. 10 dikurang 2 itu 8. Oke, begitu. Ya, bisa ya. Oke teman-teman, Bunda rasa penjelasan tentang negatif number cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.